Apakah sudah terlihat semuanya, adik-adik semua? Apa ini Sudah, namanya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke. Oh ya, apa, kalau jam 10 nggak ada kegiatan, kebetulan ada yang seminar ya, pas akhir di bidang elektronika ada ya, juga ada yang tertarik hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi ini ya. Kita mungkin pada hari ini hanya sedikit review dan nanti akan latihan soal ya. Nah, three-phase dual converter ya, mungkin sedikit masuk kemarin kita sudah membahas ya mengenai three-phase dual converter ya. Jadi di sini ada apa, three-phase yang pertama, konverter pertama dan ini konverter ke lalu ini terhubung ke beban ya. Jadi di sini misalkan induktornya juga dibagi dua ya, sebelum terhubung ke beban. Nah, ini I0-nya. Jadi di sini ada apa, ada V01, ada V02 ya. V01 ya ini output dari untuk konverter yang pertama, V02 adalah dari konverter ke 2 ya. Nah, ini yang kemarin sedikit disinggung lagi untuk apa namanya, sinyalnya ya. Jadi yang ini adalah sinyal three-phase ya. Nah, ini misalkan ini ada sinyal three-phase ya. Kita ada fase A, ya ini fase A ya, lalu fase B, ada fase C ya. Nah, dari sinyal ini kita ya lihat ya, apa, pada saat mana, tiristor yang hidup ya. Nah, ketika di fase ini ya, ya, dari apa namanya, sudut penyalaan T5 dan T6 hidup. Ya, ini kan alfanya kan tergantung dari kita yang tentukan ya. Jadi ini ada sinyalnya ya. Nah, ini ada sinyal three-phase ya. Lalu ya ini perpotongannya ya. Jadi perpotongan antara sinyalnya inilah yang ini apa namanya, dilihat ketika ini ya dia tiristornya perpotongan di sini. Jadi yang awal ini yang kena adalah antara fase A dan fase C ya. Ya ini fase A dan fase C. Nah, kita dapat ini sinyalnya ya. Ini adalah sinyal fase A, fase C. Lalu berikutnya itu adalah antara fase B dan fase C ya. Nah, ini jadi ini irisan antara fase B dan fase C kita dapatkan ini ya. Nah, lalu kita dapatkan pula ini sinyalnya. Ini antara perpotongan sinyal A dan B ya. Nah, ya mungkin kalau pakai apa analisis yang sederhana apa hitung-hitungan tangan ya, by hand itu mungkin sangat mudah di tracing ya. Nah, seperti ini kan kelihatan nih ya. Jadi ini ya tetap Anda lihat potongan-potongannya ya, sinyal-sinyalnya sini ya. Nah, sini. Nah, makanya ada sinyal A, B, C ya. Nah, lalu di sini juga ada
Kalau apa ini untuk konverter 1 ya, kan kita ada dual converter ya, ini ada konverter 1, lalu ini ada konverter 2 ya. Nah, ini ada konverter ke-2. Jadi apa, ya berkebalikan gitu ya. Kalau konverter 2-nya ya tinggal berkebalikan aja dari mana, dari sini. Jadi misalkan ini ya, nah kebalikannya ya V02-nya ya ini VAC-nya ya. Nah ya, oke jadi ini diambil yang ini VAC-nya ya. Nah ini VBC-nya. Nah jadi seperti ini sinyalnya ya. Kita contohnya ini ya. Nah ini didapatkan dari sini kan, contohnya kan gini ya, nah ya. Terus yang ini kita bisa juga lihat ya. Nah, ya kan. Terus yang ini juga kita bisa lihat seperti ini. Nah ya. Nah ini sinyal-sinyal yang apa namanya, eee, seperti ini. Untuk dual converternya ya. Maksudnya untuk konverter yang kedua ya. Oke. Mungkin ada yang lain ya. Nah ini. Jadi jika output 1 dan 2 itu adalah output tegangan dari konverter 1 dan konverter 2 ya. Nah, maka, tegangan yang melalui apa, tegangan sesaat ya, instantaneous voltage cross induktor ya. Jadi tegangan sesaat yang melalui apa, induktor itu selama interval pi/6 sampai alfa omega ya, pi/2 plus alfa ya, itu ini. Jadi VR sama dengan V01 min V02 sama dengan VAP min VBC ya. Nah, ya ini kita dapatkan akar 3 ya, Vm, voltage magnitude-nya ya, kali sin omega T plus pi/6 min sin omega T min pi/2. Nah, ini ada 3 Vm cos omega T min pi/6 ya. Nah, di sini apa namanya, arus ya yang mengalir itu dapat diperoleh seperti ini ya. Nah, kita dapatkan ini 3 Vm omega Lr. Nah, jadi, arus tersebut ya, itu tergantung dari sudutnya ya. Jadi tergantung dari sudutnya dan di induktor ya. Nah, arus ini akan menjadi maksimum ya, jadi I max ketika omega T-nya itu sama dengan 2 pi/3 dan alfa 1 sama dengan 0. Ya, jadi walaupun tanpa beban luar ya, external load, converter ini bisa tetap berjalan ya, would be continuously running. Ya karena tetap bisa running ya, atau, beroperasi. Karena apa? Ya ada arus sirkulasi ini tadi, yang merupakan hasil dari tegangan ripple ya, riak riak, apa ya, tegangan riak ya, yang melalui, induktor tadi ya. Nah, maka ini akan menghasilkan smooth ya, jadi arus yang sangat smooth ya, dari beban, ya dari arus beban selama, perubahan itu ya, yang melebihi dari, apa, operasi dari 2, maksudnya operasi dari satu kuadran ke kuadran yang lain ya, dan memberikan respon dinamik yang cepat, terutama untuk ini, electric motor drive ya. Jadi memang kalau adik-adik ingin apa, bermain di motor electric drive itu harus bermain yang cepat ya kontrolernya ya dan lain-lain. Oke, nah
Ini salah satu contohnya ya. Sedikit review aja ya untuk ini materi control rectifier ya. Ini misalkan half wave single phase ya. Nah, ini ada sebuah beban. Nah, pakai SCR ya. Jadi ya SCR-nya ini ya tergantung ya, mau berapa sudut penyalaannya ya. Jadi ini alpha ini adalah firing angle-nya ya. Angle ya, bukan angel. Nah, ini harus hati-hati spellingnya ya. Nah, ya dia seperti yang kemarin ya. Jadi ini dia masih off, lalu dia hidup. Nah, lalu ada ini setengah cycle positif. Nah, bisa diketahui ini apa bebannya resistif ya. Jadi bebannya ini karena dia resistif atau resistor ya. Nah, ya after positif half ya wave ini, lalu dia mati, tek ya. Nah, mati. Lalu ada mati sampai sini, ya artinya dia baru hidup lagi 2pi plus alpha, ya kan? Nah, dia baru hidup lagi di sini. Nah, ini sedikit review yang kemarin ya. Nah, inilah, ya kan? Nah, ini mati, terus baru hidup lagi. Nah, jadi adik-adik semuanya harus bisa dapatkan gambar seperti ini ya. Kemarin tugas-tugasnya tolong dilihat di slide ya, atau di mana itu, YouTube saya ya. Jadi di YouTube saya sudah, apa namanya, sudah ada sampai materi minggu ini ya. Minggu ini belum, mau saya upload yang minggu keempat. Untuk elektronika daya, SPE sudah saya upload semuanya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang pengen memahami slide-nya bingung, Anda bisa putar video di sana. Nah, ya, nih. Contohnya seperti ini ya. So, jangan bingung ya. Nah, ini untuk tegangan sumbernya ya. Contohnya, VS, sorry, thyristor ya, output dari thyristornya sini. Nah, kalau ini tegangan thyristornya, ini V sumber berarti di sini. Ini I0-nya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau I0-nya ya kalau I0 sih hampir sama ya. Nah, mirip kan ya. Jadi I0 itu pola pola apa, pola grafiknya itu hampir sama dengan V0. Nah, ya. Ya karena apa? Hampir sama dengan V0 karena bebannya resistif dan kan I itu hanya di apa namanya, beban resistif dan I-nya itu hanya ya V dibagi RB ya. Jadi I0 tegangannya dibagi dengan bebannya. Jadi ya hampir sama lah ya. Seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Untuk beban resistif. Nah, inilah yang saya coba ya pakai PSIM kalau kalian pakai MATLAB ya. Ya ini kalau di sini saya masih pakai berapa ya, bebannya 24, V-nya sekitar 200 sepertinya ya. Nah, ini. Ya ini contoh saja, terus frekuensinya sepertinya saya pakai 50 Hz ya. 50 Hz kelihatan dari sini. Ya. Nah, jadi ini tegangan ini apa, tegangan outputnya ya. Nah, jadi dia tergantung ini apa, sudut penyalaannya ya. Nah, tak ya kan. Nah, jadi sudut penyalaannya misalkan kalau ini berapa? Ini kan 90 ya paling.
Ya 30 sampai 45 lah ya. Misalkan 45 ya. Angka 45 derajat, ya udah sini. Dikonversi 45 derajat ke waktu ya. Nah, dia baru hidup ya. Nah, kita bisa lihat nih ya. Kita lihat lalu sini half cycle ya. Positif half cycle. Nah, lalu dia off ya. Nah, off ini kan tadi berapa? 2pi kan ya. Nah, ini ada pi. Maka ini kita dapatkan. Nah, ini ya. Nah, kita dapatkan. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah duty cycle-nya. Ya, on off-nya berapa. Oke, ada apa? Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Saya rasa sih ini juga mudah sekali ya ini hanya half wave. Nah, ini kalau untuk, induktif ya. Jadi untuk beban resistif dan induktif ya. Jadi bebannya itu ada induktor dan resistor ya. Nah, ya kalau resistor, ya ini, kita masih ada charging-nya ya. Jadi sebesar berapa ya. Ini ada omega 1 dan omega 2 ya. Jadi, apa namanya, ini sudut penyalaannya ya. Nah, ini adalah alfa. Nah, ini alfanya segini. Maka akan kita dapatkan ini ya. Nah, ya, kita dapatkan ini sudutnya ya. Nah, lalu, hidup seperti ini ya. Nah, kan sampai pi ya. Jadi half cycle positifnya sampai sini, ya. Harusnya mati dia. Tapi karena dia ada beban induktif ya, jadi beban induktif sampai sini. Nah, gini ya. Nah, ini lalu seperti ini, ya. Nah, ini beban induktif. Oke, mungkin biar nggak bingung saya kembali ya. Jadi ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Jadi, dia sinyalnya ya, sinyal output-nya Anda perhatikan ya, Anda semua perhatikan ini. Jadi off, on, lalu ke sini, tak ya. Tapi dia ada, apa namanya, eee, induktor ya, beban induktor, jadi kita ke sini, ada sini. Nah, jadi seperti ini sinyalnya. Nah, lalu gini, nah ya, nah ini ke bawah, ini. Ya ini bentuk sinyalnya seperti ini ya. Nih, off, on, terus masih bisa ini ya ke bawah, lalu sini ya, lalu ini. Nah, ya. Besarnya ini ya hampir sama kayak ini, ya. Besarnya loh, ini Anda lihat ya. Nah ini besarnya ini sampai dengan ini. Jadi besarnya itu setengah half, untuk negatif itu hampir sama dengan ini yang off di mana, pada saat, positif half ya. Jadi ini ya bentuk sinyalnya seperti ini ya. Jadi jangan bingung ada ya. Nah, bentuk sinyalnya itu seperti ini. Nah, jadi kayak gimana ya? Mungkin seperti ini ya. Heeh, nah gini ya. Nah, mungkin gini contohnya ya. Nah, ini adalah bentuk sinyalnya ya.
apa ya kalau ini kan cuman dia digabungkan saja ya, tegangan ini ada tegangan nol itu adalah yang ini keseluruhan ya, terus ini VRB ya, jadi ini VRB, ya yang ini kan VRB, lalu yang ini VL ya. Nah, oke, nah jadi sepanjang ini ya. Jadi outputnya ya seperti ini, V0. Tapi ini yang perlu diketahui ini V0 ya. Ini V0 bukan VL atau VRB ya. Jadi ini totalnya, jadi ini bentuk total V0 ini. Sinyal yang, tegangan output dikarenakan ada, apa, beban resistor dan, apa namanya, resistor dan induktor ya. Oke. Lalu kita lanjutkan ya. Nah ini contohnya saya ya, pakai yang tadi sih ya, masih tetap yang tadi, ya. Jadi masih tetap yang tadi nih ya, frekuensinya 50 ya. Nah ya, ini 0 pi, 2 pi ya. Nah, dan ini adalah V0, V0 itu berarti keseluruhan ya, dari, R dan L ya, dari resistor dan induktor ya. Nah ini. Jadi ini contohnya ya. Nah ini ada gelombang penuh, lalu kita dapatkan ini. Nah ya. Nah ini contohnya. Contoh gelombangnya ya. Yang saya bilang tadi ya seperti ini contohnya. Ini baru satu gelombang ya, maksudnya, sampai 0,02 kan kalau, waktunya kan tergantung ya kita mau berapa detik ya. Ini saya hanya memperbesar aja sih, kalau frekuensinya 50 berarti satu gelombang itu 0,02. Karena Anda nggak mungkin men-setting ini 50 hertz, ya. Karena apa? Karena kalau frekuensinya kecil, frekuensi switching ya ini ya, perlu diperhatikan ya. Kalau frekuensi switching-nya kecil, itu apa namanya, ya bisa ini ya, nggak bagus lah ya. Malah, yang bagus itu adalah kalau frekuensinya tinggi, tapi ya dilihat juga ya, sesuai kebutuhan. Kalau high frekuensinya, switching-nya tinggi sekali ya juga berbahaya juga peralatannya. Jadi tergantung ini kebutuhan ya. Nah, jadi, seperti itu ya. Memang seperti itu ya. Nah ini contohnya untuk full wave, break, rectifier ya. Jadi ini contoh-contoh simulasinya. Nah itu nanti ya ada bisa ini, ya apa namanya, bisa dikembangkan sendiri ya, apalagi nanti setelah adanya praktikum ya. Ya ini contohnya, full wave control bridge rectifier ya. Jadi ada T1, T2, T3, T4. Nah ketika kita sudut alfa. Kalau yang bocah-bocah kain masih mana? Halo, ya jadi ini ada tiristor-tiristornya ya, T1, T2, T3, T4 misalkan. Nah jadi kalau yang pertama, yang ini ayo, ini tiristor yang mana yang bekerja?
Oke, saya kasih ya T1. Contohnya saja ya, T2, T3, T4 lah. Nah, mana yang bekerja? Pasti kalau yang antara ini sama ini, ya ada di taula ya. Yang bekerja adalah mana? T1, T3 ya, T-restore 1 dan 3. Kalau yang ini, untuk second half wave, maksudnya untuk yang negatif. Ini yang bekerja berapa? Berapa? T2, T4 ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya ini. Nah, ada potongan. Ini ada setengah half wave ya yang baru ya. Jadi di sini kita bisa lihat kayak setengah half wave yang baru ya. Nah, ini adalah setengah half wave Unipi ya. Lalu dia ini alfanya, dia akan bergerak lagi sini. Nah, alfa ya. Tapi kan ini untuk reverse ya. Jadi yang ini adalah sinyal reverse-nya ya. Jadi mereverse, membalikkan sinyal negatif ini. Jadi seperti ini ya. Positif. Nah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini. Ini contohnya untuk apa, full wave, rectifier ya. Oke. Seperti ini contohnya. Ada yang ingin ditanyakan, ada di semuanya? Sangat simpel sekali ya. Ya mungkin nanti, experience-nya ini akan kalian dapatkan ya di mana namanya itu, di praktikum ya. Praktikumnya mulai kapan? Minggu ini kan ya, hari Jumat dan Sabtu ya. Oke, ini contohnya untuk berikutnya untuk harmonisa ya. Nah, bagaimana dengan distorsi harmonisa ya? Jadi untuk rectifier yang arus pakai komutasi ya, ada line commutated ya, atau pergantian jaringan ya, itu. Itu pasti sangat jauh dari yang namanya sinyal sinusoida ya. Ya memang nanti sebenarnya sinyal yang ada dihasilkan itu tidak pure ya. Jadi apa, pasti ada ininya, apa, ya ada itunya, harmonisanya ya. Nah, jadi misalkan kita punya arus ya, arus listrik ini dibangkitkan menggunakan Grace rectifier. Nah, maka, dia akan mengandung harmonisa yang seperti ini ya. Jadi 2 akar 3 per pi I/D cos omega T. Terus sampai ini namanya rectifier ya. Nah, lalu ada juga yang namanya magnitudo RMS ya. Jadi magnitudo RMS dari fundamental, frekuensi fundamental seperti ini. Nah, eee, magnitudo dari harmonisanya ya. Ya kita bisa lihat ini ya, ini ada tegangan C ya, terus ada tegangan A, tegangan B, maksudnya fase-fasenya ya, terus ini distorsinya ya. Nah, seperti inilah ya, artinya kan ini memang, apa, perpotongan dari beberapa ini, apa namanya, dari beberapa sinyal ya. Ya maksudnya dari fase, maksud sinyal tegangan di fase A, B, atau C. Nah ini kan kita lihat potongan dengan ini ya.
Ini juga ini sama apa namanya, fase A berpotongan dengan fase B ya, dapat sinyal ini. Nah, terus yang ini juga ini ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi, untuk ini, bentuk arusnya ya, yang bukan jembatan Grace ya. Jadi output tegangan ABC ini ya. Jadi ya tegangan ABC menggunakan ini Grace ya, rectifier. Terus yang ini arus pada fase A. Ya, ini arus pada fase A. Tapi ini untuk tegangan fase fundamental ya. Dan arusnya juga. Terus yang C ini untuk fase B. Nah, yang D itu untuk fase C, ya. Jadi sebenarnya ya kalau kalian pakai apa, sinyalnya square ya, misalkan sinyal kotak-kotak, maka outputnya ya seperti itu, gitu, ya. Sinyalnya juga kotak-kotak gitu ya. Oke, nah itu ya contohnya. Nah, untuk memblocking ya, jadi untuk mereduksi, harmonisa itu biasanya kita pakai filter. Nah, contohnya ini pakai passive filter, mungkin Adik-adik sudah belajar belum belum ya di rangkaian elektronika tentang filter ya. Nah, jadi di sini filternya itu bisa menggunakan apa, induktor dan kapasitor. Nah, ini adalah apa, solusi yang secara umum ya. Jadi ini adalah common solution ya. Eee, ini adalah common solution. Nah, ya, adalah common solution dari apa namanya, apa, untuk jadi solusi secara umum ya untuk apa, memblocking harmonisa. Jadi gini ceritanya. Eee, ada rangkaian rectifier ya, terus, ingin memblocking, apa namanya, eee, harmonisa keberapa gitu ya. Nah ini kan misalkan harmonisa ke-5, 7, 11, 13, 17. Nah, hingga tak hingga, artinya ya tergantung dari peralatan itu menimbulkan berapa harmonisa dan adik-adik semua mau memblocking harmonisa ke berapa. Ya misalkan semakin banyak yang mau diblok ya harmonisanya itu ya bakal, apa namanya, semakin banyak filternya ya. Nah itu. Tapi sekarang ada yang tanpa filter, yaitu perkembangan, apa, sains aja ya di bidang power elektronika ya, power elektronik atau elektronika daya ya. Nah, ini adalah solusi pertama, menggunakan filter pasif, oke. Nah, solusi kedua, itu harmonisa bisa juga diblok ya menggunakan spesial konfigurasi dari konverter. Jadi apa, kayak, topologinya itu yang baru ya, jadi spesial. Nah, contohnya di sini dia menggunakan 12 pulse configuration ya. Jadi, menggunakan 12 pulsa yang terdiri dari 2 set konverter yang saling terhubung ya. Nah, jadi inilah dia menggunakan 12 pulse, rectifier. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya aplikasi rectifier 3 fase ya. Nah, jadi untuk apa gitu, ya kan? Pertanyaannya kan gitu selalu. Untuk apa? Nah,
Di sini contohnya untuk 3 fase penyearah ya, itu untuk motor ya. Jadi contohnya di sini ada DC mesin atau motor DC ya. Jadi di sini ada 3 fase ya, jaring-jaring jala-jala listrik dengan fase A, B, C. Ya bisa seimbang, tak seimbang, tapi biasanya di sini kita anggap seimbang ya. Lalu di sini ada rectifier-nya. Ya, di sini ada rectifier-nya. Terus ini ada induktor ya. Terus ini ada sistem eksitasinya. Nah, inilah yang digunakan menggunakan sudut penyalaan ya, firing angle ya. Nah, jadi sudut penyalaannya inilah yang akan Anda gunakan ya. Nah, lalu tujuannya ini adalah ini, bagaimana agar ngontrol motor DC ini dengan smooth, ya kan? Pertanyaan kan gitu. Gimana biar smooth ngontrol apa namanya DC-nya ya. Nah, lalu aplikasinya yang lain ya sama ya. Ada SM, synchronous motor. Nah, jadi di sini ada, ini kan dari jembatan ya, ABC, ini ABC. Jadi sorry, ini untuk apa? Fase ABC ABC. Nah, kalau dilihat dari sini berarti dia pakai apa? Pakai dual converter. Ini dual converter kan ya? Nah, ya jadi dia pakai dual converter di sini ya. Nah, ya ini diagram skematiknya, tinggal adik-adik mau simulasi pakai MATLAB atau mau bikin rangkai elektroniknya, ya kan? Nah, jadi ini adalah dual converter ya, yang konverter pertama terhubung ke jala-jala listrik, 3 fase. Lalu, konverter kedua, itu terhubung dengan sinkronus motor. Nah, dari sinkronus motor kita akan ada sensor posisi. Di sini juga ada firing angle-nya ya. Jadi, firing angle-nya ini berapa yang harus di-set ya, ditetapkan untuk ngatur sinkronus motor ini, ya. Lalu juga, di sini kontrolnya, kita ingin ngontrol posisi sensor. Nah, jadi di sini ada berapa sih kecepatan yang diinginkan dari sinkronus motor ini ya, semuanya. Lalu di sini juga ada apa, firing signal, sama ya. Jadi selain apa namanya, selain apa itu, selain kecepatan motornya itu jadi ini, apa, jadi referensinya ya, juga untuk ngatur ini, firing signal-nya ya, untuk ngatur apa, sudut penyalaan. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini nih contohnya juga untuk support synchronous cascade ya, untuk motor induksi. Nah, ini motor induksi ya. Nah, contohnya ini ada jala-jala listrik ke trafo, lalu di sini sama ya, dia pakai dual converter. Nah, tujuannya adalah untuk ini ngatur motor induksi. Ya contohnya misalkan kereta listrik ya, kereta listrik atau KRL yang pakai motor induksi. Kalau di Jepang itu kata apa supervisor saya, kereta listriknya itu pakai motor induksi ya. Jadi kalau saya lihat apa
eee, mere hanya pakai tombol gitu ya. Jadi ketika kereta sudah berhenti di stasiun, terus mau berangkat lagi itu kayak ada tombol dipencet sama, apa namanya, masinisnya ya, dipencet itu tombolnya klik gitu, lalu udah jalan. Jadi enak gitu ya, kayak mainan. Itu karena canggihnya teknologi di sana ya. Nah, lalu di sini ada HVDC ya. Ya ini yang saya, eee, pernah contohkan ya. Misalkan di sini adalah ujung mana? Jawa Barat lah ya, West Java. Entah itu di mana itu ya, saya lupa itu yang paling barat sendiri ya. Lalu di sini namanya HVDC-nya ya. Ya. Lalu di sini ada mana, gardu induk lagi di daerah Sumatera contohnya. Makanya ini tol listrik namanya ya, makanya tol listrik belum belum terrealisasi, nggak tahu mudah-mudahan cepat terrealisasi ya, karena untuk tol laut sudah, tol darat sudah, tinggal tol listrik. Nah, yang sangat-sangat menunjang untuk kehidupan kita ya, ya apalagi terutama bagi industri-industri itu ya, sangat penting sekali. Ya, ya mudah-mudahan nanti, tol listrik bisa terrealisasi ya, entah kapan. Ini apalagi sudah tahun 2021 ya, kemajuan teknologinya seperti itu. Nah ini ya, ini adalah untuk detail rangkaian sirkuitnya HVDC dan ini untuk, unit diagramnya. Mungkin mungkin bisa kali ya bikin prototipe HVDC ya, mungkin, untuk apa, power system-nya, pembangkitnya berapa tuh di sana, berapa gitu ya. Oh iya, bisa juga ya, kita bikin prototipe ini ya. Jadi misalkan di sini, 50 hertz contohnya saja ya, 50 hertz. Lalu sini 60 hertz. Wah, keren kan ya? Iya benar. Ini bisa ya bikin prototipe 50, 60 artinya beda frekuensi. Kayak di Jepang itu antara apa yang ujung selatan sama ujung utara tuh beda frekuensinya ya. 50 dan 60 dan itu tidak bisa dihubungkan kecuali pakai ini. Dan ini adalah solusinya HVDC. Ya karena 50 dan 60 frekuensi ini sangat berpengaruh ya, terutama di industri. Kan apa, mesin-mesinnya itu, ya kan? Nah ini contohnya ya, jadi HVDC adalah salah satu solusi untuk menjembatani di antara 2 area yang berbeda frekuensinya. Ya West Java and Sumatera contohnya, tapi kan West Indonesia kan commonly ya, secara keseluruhan itu masih 50. Nah ini untuk, sinkronus mesin drive ya dengan cyclo converter. Wah ini cyclo converter ya. Jadi ini ada jala-jala 3 fase, ada trafo ya, terus ini ada untuk sistem eksitasinya ya. Nah ini untuk pensuplai fasenya ya, pakai cyclo converter ya. Dan di sini ada SM ya, sinkronus motor ya. Jadi sama ini pakai dual converter ya kita lihat. Iya maksudnya ini contoh, representasi dari dual converter. Nah menurut IEEE ya, nah ini harmonisa arusnya ya, terbatas. Jadi untuk, fundamental ya, fundamentalnya arusnya, batasan arusnya ya dalam sebuah persen itu misalkan short circuit lebih kecil dari 20. Nah, ini hanya terjadi di harmonisa yang
lebih kecil dari 11 ya. Itu berapa? 4. Ini batas arusnya ya maksudnya ya. Jadi harmonisa yang kecil dari 11 itu 4 untuk arusnya yang lebih kecil dari 20. Nah, ini juga antara 11 17 ini ada 2. 17 23 ada 1,5, 23 sampai 35 ada 0,6. 35, misalkan di sini hampir 35 ya, lebih kecil dari H, berarti H-nya ini harus ya sampai berapa ya. Terus THD-nya, kemarin apa, total harmonic distortion ya, paham ya? Apa? Total harmonic distortion, total distorsi dari harmonisa yang ada. Oke, nah ketika short circuit ya, arus short circuit-nya itu lebih besar dari 1000, maka THD-nya 20. Kalau short circuit-nya antara 100 sampai 1000, maka kita ada 15 ya. Dan ini juga batasannya. Kita bisa lihat semakin ke kanan semakin kecil enggak? Semakin kecil ya. Nah, faktornya. Tapi THD-nya semakin besar ketika short circuit arusnya itu juga besar.